Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Alhamdulillah, Wabarakatuh. wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bismillahina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Tapi zidni amanat ya warahmatullahi. Alhamdulillah kita bisa ketemu pada forum kali ini. Ini adalah pertemuan perdana dalam kelas jurnal ya. Karena ini pertemuan perdana, maka saya akan memberikan materi yang sederhana saja tentang mengenal publikasi ilmiah. Apa itu publikasi ilmiah, apa saja di antaranya, dan bagaimana prosesnya seperti apa. Itu bersama saya Muhammad Nasir. Apa itu publikasi ilmiah? Publikasi ilmiah itu adalah publikasi tentang hasil kajian dalam bidang keilmuan tertentu dengan menggunakan prosedur tertentu dan dikelola oleh badan tertentu dengan standar tertentu, kemudian dikelola oleh badan tertentu dengan standar tertentu, disebarkan seluas ataupun terbatas untuk pengembangan keilmuan. Jadi yang saya tandai berwarna hitam ini adalah kata kuncinya. Yang pertama adalah publikasi. Publikasi artinya publik, dari kata publik. Publik itu artinya masyarakat umum. Artinya apa? Artinya bahwa publikasi berarti kita menyampaikan informasi kepada masyarakat luas. Apa yang kita sampaikan? Hasil kajian. Ya. Jadi yang disampaikan itu adalah hasil kajian, bukan hasil kajian itu bisa hasil kajian terhadap suatu peristiwa, suatu fenomena, atau hasil kajian terhadap pikiran. Baik yang bersifat kualitatif ataupun kuantitatif. Dalam bidang keilmuan tertentu. Jadi publikasi ilmiah itu mengharuskan adanya disiplin keilmuan yang bersifat solid dalam bidang-bidang tertentu, misalkan dalam bidang hukum, dalam bidang fikih, dalam bidang pendidikan, dalam bidang sains dan segala macamnya. Jadi spesifik ya, dengan prosedur tertentu. Artinya kajian penulisan tadi itu juga menggunakan prosedur tertentu. Kemudian bidang keilmuannya pun juga dilakukan dengan prosedur tertentu. Cara publikasinya pun juga menggunakan prosedur tertentu. Kemudian publikasi tadi itu dikelola oleh badan tertentu, bisa dari lembaga pendidikan, kampus misalkan, atau lembaga riset, atau pemerintah, atau lembaga swasta dalam bentuk LSM, yayasan, atau badan pendidikan, atau misalkan badan publikasi tertentu. Kemudian dalam proses penerbitannya itu dengan menggunakan standar tertentu. Setiap penerbitan itu memiliki standar tertentu yang berlaku gaya selingkungnya ya. Tetapi secara garis besar publikasi ilmiah itu memiliki prosedur-prosedur tertentu. Kemudian disebarkan secara luas atau terbatas. Secara luas artinya dipublikasikan siapa bisa mengaksesnya. Kemudian secara terbatas artinya bahwa publikasi tersebut itu diberikan hanya kepada orang-orang yang mendaftar saja. Terus tadi orientasi utama dalam publikasi ini itu adalah pengembangan keilmuan. Jadi semata-mata untuk pengembangan keilmuan ini adalah tujuan utama. Nah, ini adalah definisi secara ringkas tentang publikasi. Sebenarnya apa yang definisi ini adalah kita bisa mencoba untuk merumuskan yang paling simpel untuk dipahami seperti apa. Di bawah publikasi ilmiah ada publikasi, kita menyampaikan informasi hasil kajian kita, hasil kita dalam bidang keilmuan tertentu, kemudian dengan proses tertentu dan dikelola oleh badan tertentu dengan standar tertentu dan disebarkan terluas terbatas untuk pengembangan keilmuan tertentu. Itu definisinya. Kemudian jenis publikasinya apa saja? Setidaknya ada dua jenis ya publikasi ilmiah. Yang pertama publikasi berkala dan yang kedua adalah publikasi yang tidak berkala. Berkala itu artinya terbit secara terus-menerus. Ya, ada yang terbit harian, ada terbit bulanan, ada terbit mingguan, ada terbit per 3 bulan, ada yang terbit per 4 bulan, ada yang per 6 bulan, ada yang per tahun sekali terbit. Itu ada. Artinya terus terbit dengan menggunakan judul besar yang sama. Ada juga yang tidak berkala, artinya cuma terbit satu kali. Meskipun bisa dicoba berkali-kali ya. Kalau yang terbit berkala itu misalnya buletin, koran, majalah, jurnal atau situs website. Ya, ini 1, 2, 3 ada 5 jenis publikasi ilmiah yang berkala. Artinya rutin terbit. Kemudian publikasi yang tidak berkala itu ada banyaknya, ada misalkan buku-buku, proceeding, kemudian skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian dan pengembangan. Oke.
Lalu apa definisi masing-masing ini? Yang pertama buletin. Buletin itu apa? Buletin itu adalah terbitan yang berkala. Biasanya dia terbitnya mingguan. Terbitnya seminggu sekali biasanya. Kadang kayak misalkan ini, misalnya ini buletin Jumat, terbitnya setiap hari Jumat. Ini juga buletin santri, terbitnya setiap hari Jumat. Dan buletin humor juga terbitnya seminggu sekali. Kemudian memuat wacana atau opini tertentu. Isinya hanya opini saja ya. Jadi misalkan ini opini Idrus Munawir Aziz, Islam untuk generasi milenial. Kemudian ini membangun istilah pendidikan Kiai Mataram dan Kiai Hasyim Asy'ari. Dan juga hanya memuat satu atau dua artikel. Kemudian dan informasi-informasi spesifik, misalnya keagamaan. Kalau buletin Jumat ya berarti temanya tentang keagamaan. Biasanya sih satu buletin itu hanya lebarnya ada 4 halaman ya. Satu lembar kertas kemudian ditekuk jadi 4, dari 2 begitu sehingga akan dapat 4 halaman. Biasanya seperti itu. Dan biasa didistribusikan di masjid-masjid atau musola-musola. Nah, biasanya masjid ketika sholat Jumat seminggu sekali. Ini terbitnya berkala. Ada nomornya, ini edisi 90, ada edisi 1, dan temanya spesifik gitu ya. Kemudian yang kedua koran ini terbitnya berkala, harian, sehari sekali. Biasa kayak Kompas ini kan terbit setiap hari. Maka di sini ada nomor edisi ya, edisi Selasa tanggal 18 Juni 2005. Ini edisi hari apa, ini edisi hari apa lagi. Ini judulnya tetap Kompas gitu ya. Ya kayak tadi yang buletin ini kan sudah tetap risalah, sampai kapanpun sudah tetap risalah. Judulnya tetap santri, gitu. Judulnya tetap humor. Ya, isinya apa macam-macam. Biasanya bisa memuat berita, ya, kemudian opini, esai, ada fotonya, berhiburan. Ya. Nah, karena koran ini terbitnya harian, maka informasi yang dimuat itu adalah informasi peristiwa yang terjadi selama sehari kemarin. Misalkan korannya terbit hari ini, berarti informasi yang disajikan dalam koran tersebut adalah ulasan terhadap peristiwa yang terjadi sehari. Biasanya begitu. Ya, kalau terbitnya ada peristiwa hari ini, misalnya ada kebakaran mana, misalkan kayak kemarin gedung Kejaksaan Agung terbakar, gedung KPK terbakar. Terbakarnya hari ini. Nah, kemudian nanti muncul beritanya itu hari besok. Kemudian biasanya koran itu memiliki SIUPP, surat izin usaha terbitan pers. Biasanya, tapi tidak semua. Kalau yang seterusnya mesti punya. Kemudian majalah juga terbit berkala. Ya, ada mingguan atau bulanan, atau bahkan yang 3 bulanan. Nah, informasinya itu memuat berita dan ulasan yang mendalam. Bedanya dengan koran apa? Kalau koran kan peristiwanya harian, sehingga ulasannya itu tidak bersifat mendalam. Karena informasi yang disajikan itu berhari. Tapi kalau majalah, karena dia terbitnya mingguan, maka dia harus menggali informasi dan menggali informasi itu harus terus dalam. Karena kalau misalkan dia tidak dalam, ya sudah basi beritanya. Ya, jadi misalkan biasanya sih kalau koran berita itu pasti memuat investigasi yang top secret misalkan. Kalau yang disampaikan di Kompas itu biasanya misalkan soal kebakaran gitu ya. Maka diinformasikan di Kompas ya, siapa yang korbannya siapa, kebakaran itu kapan, berapa penyebab, apa saja penyebab kebakaran, kira-kira penyebab kebakarannya apa, setelah kerugian berapa, kemudian terbakar mulai kapan sampai kapan. Biasanya 5W1H itu ya. Kalau koran hari ini 5W. Tapi kalau majalah itu lebih mendalam. Ya, hasil investigasi. Misalkan selama seminggu wartawan itu melakukan investigasi mendalam tentang peristiwa kebakaran tersebut, itu melacak siapa kira-kira yang membawa api itu siapa. Ya, misalkan terjadi kebakaran, itu pemantik kebakarannya itu kira-kira apa. Kemudian kira-kira ada motif apa itu. Apakah disengaja atau tidak. Nah, misalkan gedung kejaksaan yang terbakar, kira-kira yang dibakar itu gedung bagian apa? Apa berkas-berkas yang ada yang terbakar di situ itu apa? Jangan-jangan di situ ada perkara bukti-bukti tentang korupsi tertentu itu yang misalkan menyangkut tokoh-tokoh tertentu. Kemudian
itu terbakar di situ, kemudian diinvestigasi. Ini majalah seperti itu ya. Karena terbitnya dia minggu atau bulanan. Ini urusan mendalam. Kemudian isinya juga ada opini, ada esai, ada foto dan hiburan. Biasanya tematik ya, kecuali kalau misalnya majalah kita. Nah, kayak ini majalah auto ini yang ngomong soal mobil. Dan majalah motovon juga soal foto atau misalnya properti press ini tentang properti, atau misalkan press ini tentang masakan, atau fashion ini tentang fashion gitu. Atau HP tentang HP, your home tentang rumah, treasure ini tentang atau kait ini pedoman kait ya, misalnya traveling gitu. Itu namanya lebih spesifik gitu. Kemudian jurnal. Nah, ini kan ada jurnal. Jurnal itu apa? Jurnal itu terbitan berkala. Biasanya per 1 semester sekali atau 3 bulan sekali. Jarang ada jurnal terbit sebulan sekali. Jadi biasanya 2 bulan sekali. Paling banter itu paling cepat 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali, atau 4 bulan sekali, atau 6 bulan sekali, atau bahkan ada yang sebulan sekali. Kemudian dia spesifik dalam bidang keilmuan tertentu. Jadi jurnal itu pasti spesifik dalam bidang keilmuan tertentu. Misalnya ini jurnal komunikasi misalnya. Ya isinya hanya soal komunikasi saja, tidak memuat hal lain selain komunikasi. Anda ngirim artikel di jurnal komunikasi, artikel tentang hukum dikirimkan ke jurnal komunikasi, ya kan muat. Karena topiknya beda, skopnya. Kemudian dalam bidang pendidikan ini ya, jurnal pendidikan Islam. Ini spesifik. Yang dikaji ya tema pendidikan Islam. Kalau Anda ngomong soal pendidikan di SJ atau pendidikan matematika dikirimkan ke sini, ya nggak masuk, nggak akan dimuat. Kita punya artikel saya bagus apapun, tapi ngomong soal hukum dikirimkan ke jurnal pendidikan Islam ini nggak pernah. Kemudian ada jadi spesifik. Atau misalkan nih istinbat surat hukum, istinbatnya punya ya di fakultas saya. Ini ya memuat dalam bidang hukum secara umum, baik hukum Islam ataupun hukum Muslim. Kita punya artikel tentang penyelesaian sengketa perbankan misalnya dikirimkan ke jurnal istinbat masuk. Tapi Anda tahu soal penyelesaian sengketa perbankan syariah dikirimkan ke jurnal konstitusi yang gak dimuat, meskipun ini sama-sama jurnal hukum. Kenapa? Karena topiknya ini adalah tentang hukum konstitusi. Yang tema diangkat di sini hanya dia spesifik dalam hukum konstitusi. Jadi kalau Anda ngomong soal hukum pidana, kemudian dikirimkan ke artikel di artikel hukum pidana dikirimkan ke konstitusi, ya nggak dimuat karena skop temanya. Demikian juga Anda mengkaji tentang misalkan hukum pidana, dikirim hukum pidana yang positif KUHP, kemudian dikirimkan ke jurnal ahkam, jurnal hukum Islam di Ponorogo, yang nggak dimuat. Kenapa? Karena temanya ini tentang hukum Islam, bukan hukum positif. Ini spesifik ya. Kalau misalkan ekonomi itu juga spesifik. Apakah ekonominya itu ekonomika atau bisnisnya, itu juga spesifik. Ya. Maka spesifik dalam bidang keilmuan. Jadi yang membedakan jurnal dengan yang lainnya adalah yang pertama, dia spesifik dalam bidang keilmuan. Kemudian ada peer review. Peer review itu apa toh? Peer review itu adalah review rekan sejawat. Maksud begini, Anda ngirimkan artikel di jurnal istinbat, itu nggak serta-merta langsung diterbitkan, enggak. Tapi artikel Anda itu dikirimkan kepada dosen-dosen ahli dalam bidang ilmu hukum untuk dibaca, untuk diperiksa. Maka artikel Anda itu menarik atau tidak, apakah artikel Anda itu bermasalah atau tidak. Baru kemudian nanti diberikan penilaian. Nah, berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian, kemudian reviewer memberikan catatan kepada editor. Editor kemudian mengambil kesimpulan apakah itu sebenarnya bisa diterbitkan atau tidak, gitu ya. Kemudian itu jurnal. Nah, kalau jurnal itu memiliki ISSN, International Serial Number, dan memiliki nomor edisi. Maka ini volume 2 nomor 2 tahun 2000, atau volume 6 nomor 2 tahun 2020. Volume ini adalah usianya, volume 5 berarti usianya 5 tahun, volume 3 berarti dia tahun ketiga, volume 7 berarti 7. Nomornya adalah nomor sama satu volume. Jadi misalnya volume 6 ini akan ada 2 edisi ya, 2 nomor 1 dan nomor 2. Kemudian misalkan 2 edisi ya, ini ya edisi apa? Volume 6 nomor 1 dan nomor 2. Gitu. Ini tahunnya tahun 2020. Kemudian ada website itu
ada banyak ya. Misalkan ini, misalkan ada web ini kan dia ini berita, kalau Kompas itu berita koran berita. Harusnya apa ya, berita informasi. Ya ada beberapa esai tapi lebih banyak kita. Ini rubrikasinya di sini. Ya mayoritas tentang kita. Kemudian koran ini adalah esai. Misalnya ini. Ini di sini ya artikel-artikel esai. Atau misalnya jurnal. Nah ini istimbat yang tadi ya. Nah ini adalah versi online dari artikel apa jurnal istimbat ya. Nah, yang ini. Nah yang ini versi online dari istimbat ini. Ya, kemudian setelah website buku. Kalau buku itu satu tema utuh atau bisa buku larangan. Kumpulan beberapa artikel. Nah, dan dia memiliki SPN. Misalkan ini buku saya misalnya fikih fotis. Ini ya materinya tentang fikih saja, tidak ada tentang yang lain. Atau ini hukum keluarga Islam dari saya tentang hukum keluarga Islam, tidak ada yang lain. Nah, dia memiliki SPN atau International Standard Number. Ya, nomornya biasa di halaman belakang buku ini. Nah, terbitnya hanya satu kali, tetapi bisa disebar beberapa kali. Kemudian ada tesis. Tesis dalam bahasa Inggris itu disebut ya, tesis saja. Nah, nanti tesis itu dalam bahasa Inggris biasanya untuk S1 disebut sebagai undergraduate tesis atau bachelor tesis. Kalau untuk S2 itu magister tesis, kalau S3 berarti PhD tesis. Kalau kita nyebutnya skripsi, tesis, disertasi. Nah, tiga hal ini sama sebetulnya. Apa? Ia adalah laporan hasil penelitian yang dilakukan oleh siapa? Peserta didik untuk syarat agar dia mendapatkan cara akademik, sarjana, magister atau dokter. Kemudian ada proceeding. Proceeding itu apa? Proceeding itu adalah kumpulan makalah dari hasil seminar atau konferensi ilmiah. Dia terbitnya cuma sekali, tapi dia memiliki SPN karena dia turut sekali. Dan biasanya ada beberapa jilid sesuai dengan. Baik, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan ya. Untuk anatomi kita sampaikan pada minggu. Insyaallah hari Sabtu nanti kita ketemu lagi ya. Prinsipnya yang penting teman-teman mengenal terlebih dahulu apa itu jurnal ilmiah. Ya. Kemudian nanti baru untuk hari Sabtu kita pelajari tentang anatomi jurnal itu seperti apa. Begitu. Cukup ya? Ada yang ditanyakan? Semua cukup, Pak. Oke, baik. Kalau tidak ada untuk pertemuan di sini kita cukupkan. Kemudian nanti kita sambung hari Sabtu besok. Tapi sebelum itu nanti teman-teman bisa mulai menyusun kira-kira tema apa yang akan ditulis sebagai artikel ini. Itu saya beri pengertian, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.